أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mengkonversi kenikmatan dan segala kesempatan yang Allah berikan menjadi ketaatan dan ketakwaan yang lebih baik lagi kepada. Insyaallah jika kalau lagi 9 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur di tengah-tengah masyarakat kita yang selalu muncul menjelang bulan suci Ramadan. Hadis tersebut yaitu man fariha bi dukhuli Ramadan hamallahu jasadahu ala. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jumhur ulama mengatakan hadis ini derajatnya dhaif, bahkan maudhu, karena ada salah satu perawinya yang dikenal sebagai pendusta. Tetapi meskipun hadis ini dhaif, secara makna isinya ataupun kandungannya itu benar, bahwasannya setiap mukmin harus bergembira dengan kehadiran dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sebagaimana firman Allah di surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan hal itulah, kata Allah, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Bukankah Ramadan adalah karunia dan rahmat dari Allah? Bukankah Ramadan membawa segudang keberkahan, membawa banyak rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seharusnya dan sepatutnya seorang mukmin ketika datangnya bulan suci Ramadan dia bergembira, karena ini adalah fadlullah wa rahmatihi, karena ini adalah karunia dari Allah dan rahmatnya yang tidak didapati dan tidak dirasakan oleh umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan berdasarkan dalil ini itu menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan. Kita harus bergembira dengan segala hal yang menjadi karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bentuk kegembiraan kita karena memang Ramadan adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang penuh keistimewaan, yang Allah siapkan, yang Allah berikan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga yang masyhur kita dengar menjelang bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan.
syahrul mubarak. Kemudian iftaradallahu alaikum siyam. Kata Rasulullah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa dalamnya. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Jadi kata Rasulullah, di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Dan kemudian wa tughallu fihi syayatin. Dan di bulan Ramadan juga kata Rasulullah, semua setan-setan dibelenggu. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya, inilah sebuah keistimewaan di bulan Ramadan, di dalamnya ada satu malam yang kata Rasulullah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi dalam bentuk tahun, kurang lebih 82,5 tahun atau 83 tahun lah kalau digenapkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian man hurima khairaha faqad hurima. Kata Allah, maka siapapun yang terhalang dari kebaikan di dalamnya, faqad hurima, maka dia termasuk orang yang terhalang. Artinya Rasulullah ingin mengingatkan, jangan sampai dengan sebegitu banyaknya fadilah, keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan, ternyata kita melaluinya dengan sia-sia, tidak mendapatkan keberkahannya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, menyia-nyiakan kesempatan itu, terlalui dengan begitu saja. Maka kita termasuk orang-orang yang terhalang dari kebaikan bulan suci Ramadan. Nah, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, bagaimana kita tidak bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan, katanya, ketika kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan itu begitu berlimpahnya keberkahan Allah. Ketika kita tahu, dikabarkan oleh Rasulullah, di bulan Ramadan itu dibukakannya pintu-pintu surga. Ketika kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan itu ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan, dan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka inilah yang menyebabkan seorang mukmin bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan kegembiraan yang luar biasa juga dicontohkan, ditampakkan oleh para salaf, oleh para umat Islam terdahulu, para sahabat, para salafus saleh, mencontohkan bagaimana, kata beliau, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, qala ba'dus salaf, dia berkata, sebagian salaf, kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyuballighuhum syahra Ramadan. Dulu orang-orang terdahulu, orang-orang beriman, para ulama, para sahabat, dan juga tentunya Nabi SAW itu, dikatakan bahwa, kata beliau, mereka itu berdoa kepada Allah sebulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ayyuballighuhum syahra Ramadan, untuk disampaikan usia mereka ke bulan Ramadan. Artinya saking rindunya akan bulan suci Ramadan dan dibarengi rasa kegembiraan apabila disampaikan ke bulan suci Ramadan, maka mereka berdoa 6 bulan sebelumnya itu, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Meskipun yang lazim atau yang standar minimalisnya yaitu 3 bulan, sejak bulan Rajab, Sya'ban, dan kemudian 2 bulan, Rajab dan Sya'ban. Itu kan
atas dasar doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang paling minimalis. Tapi kalau bicara orang-orang yang utama dari para salaf, dari para pendahulu kita itu bahkan 6 bulan sebelum itu. Ya, ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma yad'una Allah sitta ashhur ayyataqabbalahu minhum." Kemudian juga mereka berdoa 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal-amal mereka selama di bulan suci Ramadan. Jadi bayangkan 6 bulan minta disampaikan usianya ke bulan suci Ramadan, dan kemudian setelah Ramadan 6 bulan lagi berdoa agar Allah menerima amal-amal mereka di bulan suci Ramadan. Ya. Ini hanya menggambarkan bagaimana kerinduan seorang mukmin ya, dan tentunya juga dibarengi kegembiraan yang luar biasa manakala ya, usianya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Jadi sudah semestinya, sudah sepatutnya seorang mukmin bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan, karena dia adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk bergembira atas segala karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan adalah bentuk karunia dan rahmat dari Allah yang hanya diperuntukkan bagi kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, pertanyaannya, kegembiraan seperti apa yang kita harus lakukan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Bukanlah kegembiraan yang diwujudkan dalam bentuk apa? Euforia, misalnya berpesta pora, euforia misalnya kalau anak-anak kita itu bakar kembang api ya, bakar petasan, bukan yang seperti itu. Tetapi analoginya seperti seseorang yang ingin bertemu ya dengan tamu kehormatan, dengan tamu agung yang dicintainya ya, atau seperti seseorang yang ingin didatangi oleh seorang tamu kehormatan, tamu agung yang ingin datang ke rumahnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Tentu dia akan melakukan yang namanya isti'dad, yang namanya persiapan. Benar gak Pak? Orang ya, kalau mau ketemu orang yang dihormatinya, yang diagungkannya, yang dikaguminya, kira-kira apa yang dia lakukan? Pasti dia akan menyiapkan dirinya dengan tampilan terbaik, ya, bertemu dengan pakaian terbaik, gitu ya. Kalau tamu itu hadir ke rumahnya, dia siapkan rumahnya sebaik mungkin, gitu kan? Dibersihkan, dirapihkan, ya, supaya nanti tamunya merasa senang. Analoginya begitu. Begitu juga Ramadan, ya. Ketika kita akan didatangi oleh tamu agung ya, yaitu Ramadan, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin yang baik, kita melakukan isti'dad, persiapan. Nah, jadi persiapan inilah sebagai bentuk kegembiraan kita atas datangnya bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya, isti'dad seperti apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 4 hal isti'dad. Yang pertama ada isti'dadur ruhi, persiapan ruhiyah, persiapan mentalitas, persiapan kejiwaan, agar ruhiyah kita ini, mentalitas kita ini, jiwa kita ini siap memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai masuk ke bulan suci Ramadan dalam kondisi ruhiyah yang tidak siap, sehingga kita tertinggal dari amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita kalah di dalam kontestasi amal dengan yang lainnya, ya. Yang kedua ada isti'dadul ilmi, persiapan ilmu, atau isti'dadul fikri, persiapan pemikiran. Dalam hal ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak memahami secara lengkap gitu ya tentang fikus siam, fikih puasa ya.
atau terkait keutamaan di bulan Ramadan. Amal-amal apa saja yang sangat diutamakan di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya seputar Ramadan. Jadi jangan sampai kita masuk ke bulan suci Ramadan dengan ilmu yang kosong, ya. Akhirnya nanti setiap tahun berulang pertanyaan yang sama. Jangan sampai nanti masuk bulan suci Ramadan, doa buka puasa aja masih bingung gitu kan, bacanya apa ya gitu ya. Atau jangan sampai doa sahur aja nggak tahu misalnya. Atau jangan sampai misalnya karena sudah lama, sudah setahun gitu ya, sampai lupa misalnya apa-apa yang membatalkan puasa kita, apa-apa yang bersifat makruh gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adanya di bagian yang kedua, isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Ya, jangan sampai kita ini minim ilmu sementara begitu masuk di bulan suci Ramadan akhirnya kita ya banyak ya tertinggal dari yang lainnya. Yang ketiga, isti'dadul jasadi, persiapan fisik. Fisik perlu dijaga, jasad kita ini perlu dipersiapkan agar ketika masuk ke bulan suci Ramadan dia dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang prima ya. Jangan sampai nanti masuk ke Ramadan malah ngedrop, sakit. Kalau sudah sakit ya, maka tidak akan bisa optimal beribadah di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, isti'dadul mali. Ya, persiapan finansial. Ya. Jadi ini penting juga kita persiapkan. Kenapa? Karena tradisi Nabi dan para sahabat ketika masuk ke bulan suci Ramadan itu fokusnya benar-benar fokus ibadah gitu ya. Jadi diharapkan urusan duniawinya udah selesai, urusan nyari uangnya udah beres gitu ya. Dan dengan itu pula menjadi modal bagi mereka untuk ya berfastabiqul khairat, terutama di dalam bersedekah, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama di dalam ya memberikan sedekah, infak dan seterusnya. Digambarkan di dalam hadis Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan kedermawanannya melesat jauh ketika di bulan suci Ramadan. Jadi saking dermawannya itu sampai-sampai melebihi kecepatan lesatan angin gitu dalam redaksinya, kurang lebih begitu. Artinya apa? Rasulullah memang sudah menyiapkan diri di bulan Ramadan itu akan lebih jor-joran dalam bersedekah gitu ya. Begitu juga para sahabat dan yang lainnya ya. Jadi ini sekedar pengingat bagi kita bahwa kegembiraan kita atas datangnya, atas hadirnya bulan suci Ramadan diaktualisasikan dalam bentuk apa? Menyiapkan diri, isti'dad ya, persiapan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih mengkaji kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus atau intisari dalam penyucian jiwa yang merupakan karya Syekh Said Hawa, dan ini merupakan khulasah ya, ataupun bisa dibilang ringkasan dari kitab utamanya yaitu Ihya Ulumuddin. Kita masih di babul awal yaitu tentang fi adabil alim wal muta'allim. Ya, berbicara tentang adab seorang guru dan murid, adab seorang alim dan muta'allim ya, adab seorang yang berilmu dengan yang menuntut ilmu ya. Di dalam kalimat takdim, kalimat pengantar, Syekh Said Hawa sudah menjelaskan dan sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dalam mengaktualisasikan ya tiga yang diistilahkan oleh beliau ini wirathatun nubuwah ya, warisan kenabian, yaitu tentang apa? Muhimmatur rusul. Jadi yang dimaksud wirathatun nubuwah, warisan kenabian, yang beliau maksud adalah muhimmatur rusul, tugas para rasul ya. Tugas para rasul ini nggak ada yang melanjutkan saat ini kecuali ya para ulama dan orang-orang beriman yang mau mengambil peran di situ. Yang itu isinya yaitu tiga, at-tadzkir, at-ta'lim dan at-tazkiyah ya. Bahwa seorang rasul ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa? Memberikan peringatan yaitu at-tadzkir, kemudian memberikan pengajaran at-ta'lim, dan melakukan penyucian umat yaitu penyucian jiwa umat yaitu at-tazkiyah ya.
Seperti di surat Al-Jum'ah ayat 2 ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Surat Jum'ah ayat 2. Nah, jadi dalam konteks ini beliau mengingatkan kita umat agar punya keinginan mengambil peran dalam 3 hal ini. Kalau ketiganya terkumpul dalam diri kita, maka itu yang beliau istilahkan dengan iksirul haya. Diistilahkan dengan obat mujarab kehidupan. Artinya kalau kita menemukan seorang guru, seorang alim yang memiliki kemampuan tazkir, kemampuan ta'lim, kemampuan tazkiyah terkumpul dalam dirinya, maka kata beliau berarti kita telah menemukan obat mujarab kehidupan. Ibaratnya guru kita ini, alim kita, seorang alim ini mampu memberikan penawar, mampu memberikan obat atas segala penyakit dan permasalahan umat, gitu ya. Dan dia digelari sebagai al-alimur rabbani, seorang alim yang rabbani, gitu ya. Ini menurut beliau. Nah, kemarin atau di pertemuan terakhir kita sudah membahas bahwa Syekh Said Hawa memberikan catatan-catatan hal-hal yang perlu dituangkan dari ketiga bentuk dari kelanjutan tugas para rasul ini, yaitu bentuk tazkir, bentuk ta'lim dan tazkiyah. Jadi beliau sudah mengingatkan apa yang harus dituangkan oleh orang-orang yang punya kemampuan tazkir, apa yang harus dituangkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ta'lim di dalam ta'limnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang yang punya kemampuan tazkiyah di dalam mentazkiyah umat, gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, kemudian kita lanjutkan, kata beliau ya, walikulli asrin amraduhu wa a'raduhu, bahwa kata beliau itu di setiap zaman, di setiap masa ya, itu memiliki penyakit dan permasalahannya sendiri. Walil usuri kulliha amraduha wa a'raduha. Begitu juga ada yang sepanjang zaman, sepanjang masa ya, ada penyakit dan permasalahannya. Jadi ada penyakit dan permasalahan yang hanya bersifat kontemporer, berlangsung atau ada di sebuah masa, di sebuah zaman saja, tetapi tidak muncul di zaman yang lain, misalnya di masa yang lain. Tetapi ada penyakit dan permasalahan umat yang itu selalu muncul sepanjang masa, sepanjang zaman ya. Nah, kata beliau wal alimur rabbani, seorang alim, seorang guru yang rabbani, kata beliau huwa man istata'a ay yu'alijul amradul mu'asirah wa amradul usuri ya. Jadi seorang alim yang rabbani itu manakala dia punya kemampuan mengilaj ataupun mengobati ataupun memberi solusi ya atas penyakit-penyakit yang bersifat kontemporer tadi maupun penyakit-penyakit yang berlangsung sepanjang zaman ya. Makanya tadi dikatakan iksirul hayah, obat mujarab kehidupan ya. Kalau kita nemu orang yang seperti ini, kalau kita nemu guru yang seperti ini, kita nemu seorang alim yang seperti ini, maka dia bisa menjadi obat mujarab atas segala permasalahan, atas segala penyakit, baik yang bersifat kontemporer maupun yang berlaku sepanjang masa. Nah, kata beliau wa tilka alamatun najahihi fit tazkiyah. Dan itulah yang menjadi tanda-tanda keberhasilannya dalam tazkiyah, gitu ya. Jadi al-alimur rabbani ini ya ditantang untuk bisa mengobati, memberikan solusi permasalahan dan penyakit umat, baik yang berlangsung sepanjang masa ataupun yang berlangsung yang bersifat kontemporer, hanya muncul di masa atau zaman tertentu saja, gitu ya. Lanjut, kata beliau, mundzul asril awal, sejak awal masa Islam ini hadir ya, kata beliau itu zaharul irja wat tasyayyu' wal kharijiyah wal i'tizal. Ada 4 menurut beliau yang menjadi penyakit atau yang sudah muncul sejak
adanya Islam itu sudah kelihatan ya, zahara ya, sudah kelihatan, sudah muncul, yaitu apa? Al-irja ya, paham Murji'ah, kemudian wat tasyayyu', paham Syiah, wal kharijiyah, paham Khawarij ya, dan wal i'tizal, paham Mu'tazilah. Nah, apakah itu? Dijelaskan di dalam redaksi lanjutannya. Jadi beliau katakan, wa mabnal irja, ajaran pokok Murji'ah itu, kata beliau, ala tarkil amal, yaitu meninggalkan amal atau tidak menganggap penting amal atau meniadakan syarat amal. Jadi bagi seorang Murji'ah cukup bagi dia iman sebagai bekal menghadap Allah tanpa perlu melakukan amal. Nah, ini sudah pernah saya singgung juga ya, kalau nggak salah di pertemuan terakhir. Nah, pertanyaannya apakah benar demikian? Maka jawabannya tidak. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimanapun amal diperlukan dan itu disyaratkan. Ya, di antara dalilnya adalah misalnya di surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110, ayat terakhir. Ya, bahkan itu menjadi syarat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Ya. Atau di surat At-Taubah ayat 105, itu juga kalimatnya kalimat perintah. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jelas, katakanlah kata Allah, dan katakanlah i'malu, beramallah kalian. Tentu yang dimaksud adalah amal saleh, gitu ya. Atau misalnya surat yang sangat familiar di kita, misalnya surat Al-Asr. Itu kan jelas dikatakan oleh Allah, wal 'asr, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sungguh ya setiap manusia, kata Allah, lafi khusr. Ada lam taukid di situ menegaskan kepastian ya. Ya, memastikan lafi khusr, pasti dalam keadaan merugi. Kemudian muncul kata illa sebagai kalimatul isbat ya, kalimat peneguhan, yaitu illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali kata Allah, orang-orang yang beriman, tidak hanya beriman tetapi juga beramal soleh. Ini menunjukkan apa? Bahwa amal soleh itu menjadi syarat ya. Di situ digandeng dengan wawu yang diistilahkan dalam bahasa Arab itu wawu atof. Wawu atof itu analoginya seperti rantai ya. Jamaah kalau ketemu rantai itu kan saling mengaitkan kan. Kira-kira bisa nggak dilepas? Kalau dilepas jadi rantai nggak jadi rantai. Mata rantai itu kalau terlepas dia nggak menjadi rantai. Nah, di dalam surat Al-Asr itu wawu atof itu berfungsi seperti mata rantai. Dia menyambungkan syarat yang satu dengan yang lainnya. Nggak boleh dipisah. Jadi kalau kita nggak mau merugi, beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran. Nah, ini segelintir dalil ataupun di antara dalil-dalil yang menyatakan pentingnya amal. Sementara kaum Murji'ah yaitu adalah ya ajaran pokoknya, kata beliau, ala tarkil amal, meninggalkan amal. Nah, jadi menghadap Allah itu cukup dengan iman, pasti dijamin gitu ya, mendapatkan ridhonya Allah dan masuk ke dalam surga ya. Nah, ini kekeliruan paham Murji'ah. Kemudian kata beliau wa mabna tasyayyu' ya, ajaran pokok Syiah, kata beliau, alal ghuluwi fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berlebihan di dalam menyikapi ya kerabat
Rasulullah SAW ataupun ahlul bait Rasulullah SAW. Ya, jadi sebenarnya begini, Syiah itu pada awalnya adalah gerakan politis gitu ya. Pada awalnya sekedar gerakan politis, ya. Perseteruan antara Ali bin Abi Thalib ya, yang mewakili masyarakat Kufah, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mewakili masyarakat Syam, ya. Saat itu Muawiyah sebagai gubernur Syam dan Ali sebagai khalifah dengan ibu kotanya di Kufah gitu ya. Nah, awalnya yang dikatakan Syiah itu kan akar katanya dari kata Syi'i. Jadi Syi'i itu artinya pembela. Pembela siapa? Pembela Ali bin Abi Thalib. Makanya dikatakan Syiah gitu ya. Nah, jadi awalnya hanya gerakan politis. Tetapi kemudian seiring waktu berjalan, semakin bergeser, semakin merubah paham keagamaan mereka, sehingga berubah dari gerakan politis menjadi gerakan teologis. Apa itu gerakan teologis? Jadi kan makanya ada sekolah tinggi teologi gitu ya, sekolah tinggi teologi Islam misalkan. Teologi itu asal kata dari bahasa Yunani, Pak. Asal katanya dari kata theos dan logos. Theos itu Tuhan, logos itu ilmu ya. Jadi kalau bicara teologi berarti ilmu tentang ketuhanan. Ya, sederhananya ilmu tentang tauhid lah kalau dalam Islamnya gitu ya. Nah, ini sudah mulai bergeser, ilmu ketuhanannya sudah mulai bergeser, akidahnya sudah mulai berubah. Ya, sehingga menyebabkan kalau kita perhatikan Syiah semakin kemari, semakin kesini itu ya, meskipun ada berbagai macam aliran Syiah itu katanya, tetapi secara umum sudah terjadi penyimpangan akidah. Bahkan yang paling ekstrim syahadahnya sudah beda, kitabnya saja sudah beda. Bahkan hadis yang mereka yakini itu jauh lebih banyak daripada yang selama ini kita pakai gitu ya. Mungkin kalau kita yang paling standar rujukannya kitab Bukhari dan Muslim gitu ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu kan, atau kalau mau lebih lengkapnya lagi ada Kutubut Tis'ah gitu ya, ada 6 kitab utama itu kalau kita belajar hadis gitu ya. Nah, jadi kembali lagi terjadi pergeseran paham keagamaan secara mendasar ya. Dan semakin kemari kita semakin bisa menilai, kalau kita seorang akademisi, kita bisa menilai ya, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau diperhatikan kaum Syiah yang semakin eksis semakin kemari itu, mereka adalah orang-orang yang punya obsesi menghidupkan kembali dinasti Majusi Persia. Ya, kenapa saya pribadi ya, bacaan saya pribadi menyimpulkan juga seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan misalnya, kalau mereka katakanlah sangat mengagumi, sangat menghormati, sangat meninggikan Ahlul Bait, yang jadi soal kenapa yang ditinggikan, yang dipuja-puja itu hanya dari garis ya silsilah keturunan ya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kalau kita perhatikan 12 imamnya Syiah itu, jadi Syiah itu ada imamah. Di dalam Syiah itu ada imamah. Dan imamah ini menjadi semacam wasilah tawasul mereka untuk bisa nyampe ya istilahnya kepada Allah, kira-kira gitu ya. Nah, 12 imam ini bahkan kedudukannya seolah-olah tanda kutip lebih tinggi bahkan dari Nabi dan Rasul gitu. Selalu disertakan dalam doanya, menjadi tawasulnya dan seterusnya. 12 imam ini, 12-12-nya itu dari jalur Imam Husain. Jadi anak dari Sayyidina Ali ya. Jadi Sayyidina Ali itu sebenarnya total anak laki-lakinya ada 11 orang. Tetapi kenapa yang diagung-agungkan hanya Husain? Sementara kakaknya Hasan bin Ali itu bahkan dibenci oleh sebagian kelompok Syiah. Ya, nah ini juga menarik. Nah, jadi kesimpulan saya tadi, kenapa saya katakan mereka ingin membangkitkan kembali dinasti Majusi Persia? Karena ternyata hanya dari jalur Husain bin Ali yang mereka agungkan, termasuk 12 imam tadi, yang notabene istri dari Husain bin Ali ini adalah seorang putri dari Kaisar Persia. Ya, jadi keturunan Persia itulah yang
diangkat jadi 12 imam itu dan kemudian diagung-agungkan. Dan kalau kita meneliti lebih jauh, kenapa kaum Syiah itu saking mengagung-agungkan Husain sampai ada benderanya ya Husain gitu ya, sampai ada ritual salawatnya gitu kan, ya Husain ya dan seterusnya itu. Sementara Hasan tidak. Padahal Hasan itu kakaknya Husain, dan Hasan itu istilahnya pernah menjabat sebentar sebagai khalifah, ya. Nah, jadi ketika Ali dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Ibnu Muljam itu, Abdullah bin Muljam, secara aklamasi, secara spontanitas oleh masyarakat Kufah, terutama didukung oleh kekuatan Syiah saat itu, mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Ya, mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Nah, inilah sebenarnya titik awal sebelum terjadinya kebencian terhadap Hasan, ya. Jadi awalnya diagungkan tuh Hasan bin Ali, diangkatlah sebagai khalifah. Tapi karena Hasan ini seorang yang lembut, seorang yang cinta damai, ya, ada ketidakpuasan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia ingin umat Islam bersatu. Jangan sampai terjadi lagi fitnatul kubro yang terjadi di masa ayahnya sebagai khalifah, yaitu terjadinya perang Jamal, perang Siffin gitu ya. Ya, naudzubillah. Maka Hasan itu, ya, ketika datangnya rombongan Muawiyah, ya, istilahnya mempermasalahkan kepemimpinan Hasan, pengangkatan Hasan sebagai khalifah, ya, karena dianggap tidak melalui proses ahlul halli wal aqdi gitu ya, proses musyawarah dan proses mewakilkan suara umat itu kepada perwakilannya. Kalau di kita ada MPR, ada DPR gitu ya. Dulu juga ada namanya ahlul halli wal aqdi. Nah, setelah diprotes itu Hasan ya udah dengan sukarela meletakkan jabatannya, tapi dengan syarat. Nah, syarat-syarat itu banyak dan itu dipenuhi semua oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Hasan bin Ali hanya berkuasa selama 2 bulan saja sebagai khalifah. Itulah yang menyebabkan kaum Syiah bencinya luar biasa sama Hasan. Ya. Kenapa? Karena dianggap mengkhianati amanah yang sudah diberikan oleh kaum Syiah ini kepada Hasan bin Ali sebagai khalifah, ternyata diserahkan secara sukarela kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi tindakan Hasan itu sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW jauh sebelum itu. Jadi Rasulullah itu pernah suatu ketika bersama Hasan bin Ali, cucunya ini, beliau kalau menyapa cucunya itu dengan kalimat kesayangan, wahai anakku gitu ya. Ya kurang lebih redaksinya bahwa kata Rasulullah, suatu saat ya atas izin Allah dan atas karunia Allah, engkaulah yang akan menyatukan ya 2 kelompok besar yang terpecah belah. Ya. Dulu umat Islam itu sebenarnya udah dikasih gambaran sama Rasulullah akan terpecah belah. Bahkan Ali sendiri pernah diingatkan oleh Rasulullah, suatu saat engkau akan berhadapan dengan Aisyah yang nggak nyangka dan juga takjub lah. Kok bisa saya berhadapan dengan Aisyah? Tapi baru terjawab setelah terjadinya perang Jamal itu kan. Dan dia ingat pesan Rasulullah, kalau itu terjadi maka kembalikanlah dia ke tempat amannya semula gitu. Makanya yang menyelamatin Aisyah itu adalah Sayyidina Ali. Jadi meskipun secara pihak berlawanan ya terjadi pertempuran diistilahkan dengan perang Jamal itu karena pakai onta gitu ya. Kaki ontanya itu penggal oleh orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Syiah itu. Nah, itu diselamatkan oleh Ali itu, Aisyah, dan akhirnya sesuai dengan perintah Nabi ya, Sayyidah Aisyah selamat di perang Jamal itu, sementara yang syahid itu Zubair bin Awam dan Tolhah gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, ini poin pertama kenapa kaum Syiah itu tidak suka dengan Hasan bin Ali, karena dianggap mengkhianati gitu. Nah, yang kedua pertimbangannya juga karena Husain ya memiliki istri seorang putri kaisar Persia ya. Jadi dulu itu kalau nggak salah di kekhalifahan Umar ya. Jadi ketika Islam menaklukkan Persia, maka putri-putri kaisar Persia ini menjadi tawanan perang gitu ya, menjadi tawanan perang. Sementara kaisar Persianya itu bernama Yazgard ya. Kaisar Yazgard ini sudah mati, terbunuh. Nah, putri-putrinya diantaranya ada yang bernama Sorbahnu ya, Sorbahnu, atau lebih dikenal dengan julukan Syahzinan. Jadi putri Syahzinan ini dihadiahkan oleh Khalifah Umar kepada Husain bin Ali
Akhirnya dinikahi oleh Husain bin Ali. Setelah dinikahi dari keturunan putrinya, putri Kaisar Persia inilah yang kemudian dieluk-elukan oleh kaum Syiah, gitu ya. Sehingga 12 imam itu semuanya dari jalurnya Imam Husain gitu. Dan itu semua berdarah Persia gitu. Jadi kalau kita perhatikan semakin kemari ritual orang-orang Syiah itu sangat amat mirip dengan ritualnya kaum Majusi Persia. Ya, Majusi itu kaum penyembah apinya Persia. Perhatikan aja lah. Dari mukul-mukul dada itu gaya Persia itu. Kan kalau hari Karbala itu kan mukul dada, mukul kepala gitu ya. Dan seterusnya lah ya. Syair-syairnya itu gaya Persia. Nah, jadi kembali lagi kalau kita perhatikan Syiah itu dari awal yang gerakan politis menjadi teologis dan semakin bergeser sehingga para peneliti kebanyakan menyimpulkan ini seperti membangkitkan kembali dinasti Majusi Persia gitu. Dan kenapa orang-orang Persia itu menyimpan dendam kepada Islam? Karena mereka itu saat itu adalah salah satu kekuatan adidaya yang ada di dunia gitu. Persia, Romawi gitu ya. Tiba-tiba ditaklukkan oleh Islam, terpaksa harus berada di bawah naungan kekhilafan Islam sehingga dendamnya itu luar biasa gitu ya. Nah, ledakannya yang pertama kali terjadi terbunuhnya Umar bin Khattab. Oleh siapa? Oleh orang Persia. Abu Lu'lu'ah. Jadi Abu Lu'lu'ah itu cuman apa istilahnya seorang pandai besi, Pak. Tukang bikin besi gitu. Itu menyimpan dendam karena merasa ya Persia ditaklukkan oleh Islam sehingga dia terpaksa masuk Islam dan seterusnya, sehingga dia punya keinginan untuk membunuh khalifah Islam, yaitu saat itu Umar bin Khattab ya. Kemudian juga Utsman bin Affan oleh siapa? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin kelompoknya Abdullah bin Sabah lah gitu ya. Meskipun tidak disebutkan Utsman itu secara eksplisit ya nama pembunuhnya, tetapi kelompok Abdullah bin Sabah ini yang bertanggung jawab gitu. Dan lagi-lagi itu ya berhubungan dengan kaum Persia gitu ya. Dan kembali lagi jadi Syiah itu gulu di dalam menyikapi Ahlul Bait, tetapi kalau kita perhatikan semakin kemari itu penyimpangannya kita bisa lihat seolah-olah ingin membangkitkan kembali dinasti Majusi kaum Persia gitu ya. Sudah masuk syuruk ya. Sedikit lagi ya saya tuntaskan karena kemarin ini nggak tuntas-tuntas nih tentang ini. Ya, dikit lagi. Itu kurang lebih tentang Syiah, jadi nanti bisa dibaca di berbagai literatur oleh masing-masing jamaah. Kemudian wa mabnal kharijiyah ala safahil uqul. Pokok ajaran dari Khawarij ya. Khawarij itu adalah kebodohan akalnya atau ketumpulan akal, wa tasarru'u fit takfir, dan terburu-buru di dalam mengkafirkan orang ya. Kemudian wa adamu ihtirami ahlil fadli. Tidak adanya sikap hormat kepada ahlul fadli. Ya, kepada ahlul fadli itu maksudnya orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi orang-orang Khawarij itu Pak ya jangankan kepada katakan sekali berulama sekelas dia lah gitu ya, kepada sahabat Nabi saja dia tidak hormat kalau dia berseberangan. Dan buahnya adalah terbunuhnya Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terbunuh oleh orang Khawarij gitu ya. Kenapa? Karena dianggap Ali bin Abi Thalib itu ketika prosesi tahkim dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di perang Siffin itu dianggap mengkhianati amanah khalifah yang telah diberikan oleh umat, sehingga bagi mereka itu dosa besar dan kafir. Jadi orang Khawarij itu gampang sekali menyimpulkan orang kafir. Orang berzina berbuat dosa besar kafir, misalnya gitu ya. Orang yang menentang kepemimpinan yang sah dianggap kafir. Ya, makanya waktu itu kenapa mereka sangat bersemangat untuk menghabisi Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pengikutnya, karena dianggap bughod, sehingga halal darah harus dibunuh gitu ya. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib menerima tahkim
di perang Siffin itu, itulah yang menyebabkan mereka berbalik benci kepada Ali dan akhirnya keluar dari kelompok Ali. Makanya dikatakan Khawarij. Khawarij itu asal kata dari kharaja. Jadi kelompok orang yang keluar dari para pengikut Ali sehingga malah menentang Ali dan akhirnya menjadi pembunuh Ali, yaitu Abdullah bin Muljam, Ibnu Muljam. Jadi Ibnu Muljam ini punya keyakinan karena Ali ini sudah mengkhianati amanah sebagai khalifah, darahnya halal, dianggap kafir, maka layak dibunuh. Dan Ibnu Muljam ini bukan orang sembarangan, dia ahlul Quran, Pak. Hafal Quran, bahkan ahlul ibadah. Makanya di dalam hadis itu digambarkan orang-orang Khawarij itu orang-orang yang ibadahnya itu luar biasa. Tapi ini safahul uqul, ya, akalnya itu tumpul, nalarnya itu nggak dipakai. Jadi apa-apa dalil itu tekstualis, gitu. Apa adanya aja gitu, nggak perlu difikir, ya, kurang lebih gitu. Makanya dikatakan safahul uqul. Digambarkan di dalam hadis misalnya kata Rasulullah, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an. Kata Rasulullah, akan keluar sekelompok orang, sekelompok kaum, ya, sekelompok lah ya, kaum dari umatku yang mereka itu pandai membaca Al-Qur'an. Orang-orang Khawarij ini pandai sekali membaca Al-Qur'an. Bahkan kata Rasulullah, ya, laisa salatukum ila salatihim bisyai'in. Kalau dibandingkan sholat-sholat kalian, kata Rasulullah, dengan sholatnya mereka, itu nggak ada apa-apanya. Begitu juga kata Rasulullah, ya, mohon maaf, sebelum mengatakan sholatukum, beliau mengatakan qiraatukum, ya, laisa qiraatukum ila qiraatihim bisyai'in. Kemudian sholatukum ila sholatihim bisyai'in, siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, ya, sholat kita, ya, sholat kalian, bacaan Quran kalian, puasa kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka, ya. Bahkan di dalam kitab Talbis Iblis itu karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu pendapat Ibnu Abbas diantaranya mengatakan kelompok Khawarij ini digambarkan oleh Ibnu Abbas, saya tidak pernah menjumpai orang-orang yang paling giat dalam beribadah kecuali kelompok ini. Saking giatnya, nampak luka hitam legam di kening-keningnya karena banyak sujud, luar biasa gitu ya, sampai luka-luka banyak di keningnya gitu ya. Kemudian gamisnya nampak lusuh karena mungkin sering dipakai beribadah dan gak pernah dicuci, mungkin gak tahu ya. Terus juga kata beliau, tangannya itu seperti kaki unta karena sering sujud. Begitu juga wajah mereka itu menyiratkan kurang istirahat, jadi pucat gitu ya, mungkin karena malamnya kurang tidur, kurang istirahat gitu ya. Jadi banyak menghidupkan malam dengan ibadah. Dengan kata lain, orang-orang Khawarij ini bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka ahlul Quran bahkan gitu ya, ya, hafal Quran, pandai membaca Al-Quran, dan itu ditunjukkan ketika Ibnu Muljam dikisos. Jadi setelah membunuh Ali mau wudhu, dibunuh oleh Ibnu Muljam dengan pedang, nggak siap Ali, kena kepalanya langsung tersungkur, syahid gitu ya. Ibnu Muljam ini nggak melarikan diri karena dia tahu konsekuensinya adalah dia harus dikisos. Tapi dia yakin bahwa ketika dikisos Allah ridho kepada dia. Ketika dikisos apa yang terjadi? Dipotonglah tangannya oleh sahabat ya, dipotong tangannya dan kakinya. Dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bayangkan ya, seorang pembunuh gitu ya, ya, dengan santainya ketika dikisos dia malah membaca ayat Quran. Menunjukkan apa? Dia punya keyakinan bahwa dia lakukan itu adalah benar gitu. Dan apa namanya? Dia seorang penghafal Quran berarti gitu kan. Kemudian ketika sudah dikisos itu dia belum mati gitu ya. Kemudian ketika matanya mau dicukil itu dia juga membaca ayat gitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kaum Khawarij itu mereka adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, ibadahnya juga rajin, tetapi akalnya tumpul, nggak dipakai ya. Kemudian kata Syekh Said Hawa ya, terlalu tergesa-gesa mengkafirkan orang ya, wa tasarru'u fit takfir, nggak punya rasa hormat kepada ahlul fadli. Ya tadi yang saya sampaikan, jangankan dengan sekali berulama seperti mereka ya, orang yang istilahnya punya derajat tinggi seperti sahabat saja mereka anggap itu nggak ada
nggak ada derajatnya lah, dianggap sepele gitu ya. Makanya ada kelompok-kelompok Khawarij itu yang merendahkan ulama gitu, yang berseberangan dengan mereka, mereka katakan ini ulama abal-abal lah misalnya gitu ya, atau ada istilah itu ahlur ra'yu, ini cuman ahlur ra'yu aja gitu, jangan diikutin gitu ya, atau bahkan sampai mencap ahlul bid'ah misalkan. Ya bahkan ada juga yang gara-gara Umar bin Khattab mengatakan hada bid'atun hasanah, dia nggak nerima dan mengatakan ya bisa jadi Umar salah gitu, sampai mensalahkan Umar gitu ya. Ya, naudzubillah. Nah, terakhir wa anna imanahum la yujawizu hanajirahum. Kata beliau, dan kelemahan orang-orang Khawarij ini ajaran pokoknya karena iman mereka itu tidak sampai ke kerongkongan mereka. Sama seperti hadis tadi itu, dalam lanjutannya dikatakan bacaan Quran mereka itu la yujawizu hanajirahum. Jadi bacaan Quran mereka itu hanya sampai kerongkongan, nggak sampai menyentuh hatinya. Jadi apa yang mereka baca tidak dinalar, tidak diresapi, sehingga mereka masuk ke dalam kesesatan. Ya, ini tentang kesesatan Khawarij, dan ini menjadi penyakit umat yang harus disembuhkan juga gitu. Satu kalimat lagi, wa mabna al-i'tizal, dan ajaran pokok Mu'tazilah kata beliau, alal musari'ati ila ta'wil ghairil alim. Sementara kalau Mu'tazilah itu kesalahan fatalnya, penyimpangannya cuma satu, yaitu dalam mentakwil itu tanpa ilmu. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu mengutamakan akal, ya, tetapi kebablasan, ya. Kalau mungkin di zaman kita, ya nggak tahu ya kalau sekarang masih eksis apa nggak, ada jaringan Islam liberal. Nah itu kaum Mu'tazilah yang sangat mengandalkan akalnya untuk mengkaji dalil, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya, tapi kebablasan. Di antara kebablasannya Mu'tazilah misalnya mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan itu yang menjadi momok di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai dipenjara, sampai disiksa, dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, karena saat itu penguasa ataupun khalifah yang berkuasa itu berpaham Mu'tazilah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal bertahan, tidak mau. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran secara sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataannya Allah, bukan makhluk, gitu ya. Nah, itu diantara kesesatan Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.